Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala kathirin min ibadihil mu'minin. Walhamdulillahilladzi a'ana bifadlihi al-aqdam as-salikah wa anqadha birahmatihi an-nufus al-halikah wa yassara man syaa lil yusra faraghiba fil akhirah. Wassalatu wassalamu ala muallimin nasil khair nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi dalam kitab Majalisu Syahri Ramadan yang ditulis oleh Al-Allamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimina jami'an. Kita masuk ke materi keempat dalam pertemuan kita. Setelah muqaddimah, pertemuan pertama, kedua, ketiga, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas seputar hukmu qiyami Ramadan, hukum qiyam Ramadan atau salat malam yang dilakukan di bulan Ramadan. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah muqaddimah yang panjang, beliau mengantarkan kita kepada sebuah pemahaman mendasar mengenai pentingnya ibadah-ibadah dalam mewujudkan nyatakan keibadahan kita atau kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau memulai dengan laqad syara'a Allahu li ibadihi al-ibadati wa nawwa'aha lahum liya'khudhu min kulli naw'in minha binasib. Beliau menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada hamba-hambanya banyak ibadah, banyak bentuk, banyak model. Yang mana kita ketahui bersama bahwa hukum dasar atau hukum asal dari ibadah adalah haram, kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan, perintahkan untuk dilaksanakan, bahwa itu adalah ibadah yang mendekatkan diri kita kepadanya. Nah, di antara ibadah-ibadah tersebut ada yang disebut dengan ibadah faraid, la yajuzun naqsu fiha walal ikhlal. Sebuah ibadah, di antaranya adalah ibadah-ibadah yang bersifat wajib, yang tidak boleh kita melalaikannya dan tidak boleh kita meninggalkannya. Ada juga yang disebut dengan ibadah nawafil, yahsulu biha ziyadatut taqarrub ila Allah wal ikmal. Ada juga ibadah nawafil yang dengannya kita semakin memacu diri kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga menyempurnakan kalau ada ibadah-ibadah wajib yang kurang. Nah, disempurnakan dengan ibadah-ibadah nawafil tersebut. Fa min dzalika as-shalah, di antara ibadah-ibadah yang penting itu adalah as-shalah. Faradallahu minha ala ibadihi 5 salawatin fil yawmi wal lailah, 5 fil fi'il wa 50 fil mizan. Ya, di antaranya yang wajib adalah salat 5 waktu sehari semalam. Beliau menuliskan secara fi'il ya, yang dikerjakan 5 saja. Tapi dalam mizan timbangan Allah Subhanahu wa taala bernilai 50 salat. Nah, wallahu taala alam. Wa nadaballahu ila ziyadati at-tatawwu' min as-salawati takmilan li hadhil fara'id. Allah Subhanahu wa taala di antara bentuk kasih sayangnya, di antara bentuk rahmatnya kepada kita, tidak hanya menggambarkan dan mengajarkan, mensyariatkan yang wajib, tapi Allah juga memberikan kepada kita peluang untuk menambah investasi akhirat kita dengan mengamalkan amal-amal tatawwu' yang bersifat tambahan. Wa ziyadatan fil qurba ilaihi famin hadhihi an-nawafil ar-rawatib at-tabi'ah li salawatil mafruḍah. Beliau menjelaskan di antara ibadah-ibadah nawafil ini adalah salat-salat rawatib
yang berada atau mengikuti salat-salat fardu, ya, di antaranya rakaatani qabla salatul fajar, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaatin qabla zuhur, ya, 4 rakaat sebelum zuhur, rakaatani ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur, wa rakaatani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, wa rakaatani ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Nah, wa minha salatul lail. Di antara bentuk nawafil adalah salat lail, salat malam. Allati imtadahallahu fi kitabihi alqa'imina biha faqala subhanahu. Salat lail yang Allah Subhanahu wa taala banyak memuji, ya, membanggakan orang-orang yang melaksanakannya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Ini di antara ciri-ciri ibadur rahman, hamba-hambanya ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang malam harinya diisi dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdiri di hadapannya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini juga di antara materi seputar atau ayat yang mengajak kita untuk berqiyamul lail. Nah, di antara fadilah yang lain dari hadis Rasulullah SAW adalah afdalus salati ba'dal fariḍah salatul lail. Afdalus salati ba'dal fariḍah salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah. Kemudian Nabi SAW bersabda, ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Rawahu Tirmidzi. Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makan, dan jalinlah silaturahim, dan salatlah di malam hari ketika manusia sedang tidur. Dengan perbuatan dan amal soleh tersebut, kalian akan masuk surga dengan selamat. Ini ikhwati fillah di antara keutamaan qiyamul lail, dan ini adalah murajaah karena kita sudah mengetahuinya, walillahil hamd. Adapun pembahasan kita pada kesempatan ini berkaitan dengan qiyam Ramadan. Ya, wa salatul lail, wa min salatul lail, di antara bagian dari salat lail adalah al-witru, disebut dengan witir. Jadi witir sudah bisa dikatakan salat lail. Aqalluhu raq'atun wahidah. Yang paling sedikit dari witir adalah 1 rakaat. Ini ikhwati fillah, beliau mencoba menggambarkan kepada kita bahwa saking pentingnya ini qiyamul lail, salat lail ini. Dan di antaranya witir, jangan sampai ditinggalkan. Masa dari sekian jam malam hari tidak bisa kita menyempatkan 1 rakaat saja, yang paling kecil 1 rakaat. Wa aktsaruhu 11 rakaat, dan jumlah yang banyak, yang terbanyak menurut yang dipilih, yang beliau pilih adalah 11 rakaat. Nah, tentunya nanti kita akan jelaskan banyak sekali riwayat-riwayat yang menyebutkan berapa jumlah rakaat salat malam itu. Fayutiru bi raq'atin mufradah liqaulin Nabi SAW. Hendaknya dia melaksanakan witir 1 rakaat. Berdasarkan hadis Nabi SAW, man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al. Siapa yang mau, ya, yang suka untuk melaksanakan witir dengan 1 rakaat, maka hendaknya dia melaksanakannya. Tentunya ini berkaitan dengan keutamaan qiyamul lail, ya, bukan keutamaan rakaat-rakaat yang ada. Tentunya al-afdaliyah, keutamaan itu kembali kepada banyaknya rakaat. Bagaimana dalam sebuah riwayat ketika ada seorang sahabat yang meminta ingin mendampingi Rasulullah SAW di surga nanti, beliau meminta kepada sahabat tersebut untuk membantu beliau dengan cara memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis tadi diriwayatkan oleh al-Imam Abu Daud wan Nasa'i. Wa yutir bi 3, dan juga berwitir dengan 3 rakaat liqaulin Nabi SAW, man ahabba an yutira bi 3 falyaf'al. Siapa yang mau melaksanakan witir dengan 3 rakaat, hendaknya dia melakukannya. Fa in ahabba saradaha bi salamin wahidin, kalau dia mau, ya,
bisa 3 rakaat dengan 1 salam. 3 rakaat dengan 1 kali salam. 5 rawahu at-Tahawi anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu awtara bi 3 raka'atin lam yusallim illa fi akhirihin. Sebagian dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang melaksanakan witir 3 rakaat dan beliau hanya melaksanakan salam di akhir rakaat ketiga. Wa in habba shalla rak'ataini wa sallama thumma shalla ats-tsalitsa lima rawal Bukhari an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Bisa juga dalam witir 3 rakaat itu dia melaksanakan salat 2 rakaat kemudian dia salam dan dia menambah lagi dengan 1 rakaat. Nah, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Imam Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu kana yusallim baina rak'ataini wa rak'ah fil witr hatta kana ya'muru bi ba'dhi hajatihi. Nah, yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar di dalam Sahih Al-Bukhari. Wa yutir bi khams. Nah, boleh juga berwitir dengan 5 rakaat. Fayasruduha jami'an la yajlisu wa la yusallim illa fi akhirihin. 5 rakaat witir tidak salam kecuali di akhir rakaat. Jadi 5 kali berdiri. Ya, 5 kali berdiri 5 rakaat, salamnya nanti terakhir. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al." Siapa yang mau melaksanakan witir 5 rakaat, hendaknya dia melaksanakannya. Nah, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili 13 rak'atan yutiru min dzalika bi khamsin la yajlisu fi syai'in minhunna illa fi akhirihin. Muttafaqun alaih. Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, menyampaikan, mengabarkan kepada kita, dulu Nabi SAW itu yusalli, dia salat. Di antara kaidah bahasa Arab, ikhwati fillah yang mulia, ketika ada fi'il kana, fi'il naqis kana, setelahnya fi'il mudhari, itu maknanya kegiatan atau amalan yang sering dilakukan. Dulu Nabi SAW sering melaksanakan salat malam 13 rakaat. 13 rakaat, beliau witir dengan khams, dengan 5 rakaat, dan beliau tidak salam kecuali di rakaat terakhir. Wa yutir bis-sab'. Naam. Fayasriduha kal khams liqauli Ummi Salamah radhiyallahu anha. Boleh juga witir dengan 7 rakaat. Nyambung terus 7 rakaat. Nanti salamnya di akhir sebagaimana qaul Ummi Salamah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yutiru bi 7 wa bi 5 la yafsilu bainahunna bi salamin wala kalam. Nabi SAW pernah melaksanakan salat witir sebanyak 7, pernah juga 5, beliau tidak memutusnya dengan salam ataupun kalam. Rawahu Ahmad wan Nasa'i wa Ibnu Majah. Wa yutir bi 9. Nah, ini banyak riwayat ikhwati fillah berkenaan dengan ini, dan mungkin nanti kita bisa membaca lebih jauh perkara-perkara ini. Ada juga witir dengan 9 rakaat. 9 rakaat. Tapi membaca tasyahud dulu. Tasyahud awal di rakaat ke-8. Tanpa salam naik lagi. Jadi 8 rakaat berturut-turut, kemudian tasyahud, kemudian berdiri lagi, kemudian salam di rakaat terakhir. Nah, seperti ini ikhwati fillah menjadi gambaran bahwa betapa Islam ini luas dan mudah. Tinggal kita memilih dan semuanya ada dalilnya. Nah, terakhir ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW juga pernah mengenai qiyam Ramadan, Kana Nabi SAW yusalli ma baina an yafragha min salatil isya ila al-fajr 11 rak'atan. Nah, yusallim baina kulli rak'ataini wa yutir bi wahidah. Maka ikhwati fillah yang mulia, ini adalah dalil orang yang melaksanakan salat qiyam Ramadan, baik tarawih, qiyamul lail dengan 11 rakaat. Yusallim baina kulli rak'atain wa yutir bi wahidah. Nah, setiap 2 rakaat dia salam, 2 rakaat dia salam, 2 rakaat dia salam.
sampai 10, kemudian dia witir dengan satu rakaat. Ya, ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, menggambarkan Nabi itu salat dari panjang sekali, ya, antara salat Isya dengan salat Al-Fajr, salat subuh, Masya Allah. Pernah juga dalam sebuah riwayat dikatakan, beliau menjelaskan, Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, rahimahullahu ta'ala, wa in ahabba shalla arba'an, thumma thalathan. Boleh juga 4 rakaat, ya, salam, kemudian 4 rakaat, salam, kemudian 3 rakaat, witir. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat, kana Nabi SAW yusalli arba'an. Nah. Fala tas'al an husnihin. Jangan tanyakan betapa bagusnya salat beliau yang 4 rakaat itu, wa tuluhun, dan panjangnya. Tsumma yusalli arba'an. Kemudian beliau melanjutkan dengan 4 rakaat berikutnya. Fala tas'al an husnihinna wa tulihin. Jangan tanyakan betapa bagusnya ya salat beliau dan betapa panjangnya salat beliau. Tsumma yusalli thalathan. Kemudian beliau menutup dengan 3 rakaat. Muttafaqun alaih. Ini ikhwati fillah, masih banyak ya penjelasan-penjelasan dari riwayat-riwayat berkenaan dengan qiyam Ramadan. Salatul lail fi Ramadan laha fadilatun wa maziyatun ala ghairiha. Yang qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat malam di Ramadan memiliki keutamaan yang tidak dimiliki di waktu yang lain. Berkaitan tentang hal tersebut, Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, salat Ramadan di malam hari dengan penuh keimanan, ya, dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa yang telah dia lakukan sebelumnya. Muttafaqun alaih. Wa ma'na qawlihi imanan, makna hadis Nabi SAW imanan ay imanan billahi wa bima a'addahu min ats-tsawabi lil qa'imin, yakni dengan percaya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan pahala untuk orang-orang yang mendirikan qiyam Ramadan. Wa ma'na qawlihi ihtisaban, adapun makna ihtisab di sini adalah ay talaban li thawabillah, meminta, ya, mengharap, meminta, talab di sini meminta, menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala pahala. Lam yahmilhu ala dzalika riya, tanpa ada riya, wala sum'ah, dan tidak juga sum'ah ingin didengar, wala talabu malin wala jah, tanpa mengharapkan harta, ya, ataupun pangkat dan kemuliaan dari manusia. Ihtisab di sini betul-betul adalah harapan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ikhwati fillah, beliau juga menjelaskan di akhir penjelasannya, salafus saleh berbeda pendapat tentang jumlah rakaat. Tapi kita sudah jelaskan semua tadi. Yang beliau pilih di sini, ya, adalah 11 rakaat yang masyhur, ya. Wal arjah wa arjah hadhil aqwal annaha 11 atau 13 11 atau 13 rakaat. Lima fi sahihain an Aisyah radhiyallahu anha annaha su'ilat kaifa kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Aisyah ditanya bagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ramadan. Faqalat ma kana yazidu fi Ramadan wala ghairihi ala 11 rakaah. Nabi SAW tidak menambah lebih dari 11 rakaat. Wa an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kanat salatun Nabi SAW 13 rakaah, yakni min al-lail, jumlah rakaat beliau adalah 13 rakaat, rawahul Imam Al-Bukhari. Tentunya banyak riwayat yang lain bahwa ada yang salat dengan 20 rakaat, 23 rakaat, semuanya memiliki dalil. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan kita semua setelah menyampaikan kita di bulan suci Ramadan untuk bersemangat menggapai kemuliaan tatawwu ini, qiyam Ramadan, yang betul-betul hanya kita bisa dapatkan ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Waffaqani Allah wa iyyakum jami'an lima yuhibbuhu wa yardah. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.